Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. yang beranggotakan Yudit Putra Anggara NPM 1812 011 036, Putra Hidayatullah NPM 1812 011 038, Rizky Maulana NPM 1812 011 042, Ega Zela Fiara NPM 1812 011 042. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Pokok bahasan dalam materi kali ini, yang pertama ada proses persidangan dan pembuktian, yang kedua ada nebis in idem, yang ketiga ada jenis putusan, yang keempat ada pelaksanaan putusan. Proses persidangan dan pembuktian. Yang pertama, pengajuan permohonan. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah permohonan, bukan gugatan, seperti dalam hukum acara perdata. Istilah permohonan menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak. Istilah permohonan digunakan karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Meskipun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan. Permohonan langsung. Permohonan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi dengan membawa permohonan yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 rangkap. Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Permohonan harus disertai dengan alat bukti. Yang kedua ada permohonan online. Permohonan online merupakan salah satu terobosan yang belum diatur di dalam PMK nomor 06/2005. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam mengajukan berkas permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan online diatur dalam PMK nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yudit Putra Anggara. Ya, selanjutnya saya akan lebih menguraikan tentang permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dibuat 12 rangkap. Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. Walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. Selain itu, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat poin A, nama dan alamat pemohon. Poin B, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan. Poin C, hal-hal yang diminta untuk diputus. Selanjutnya ada pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang. Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada panitera Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain itu, berkas permohonan perkara, hard copy dalam praktik, pemohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan dalam bentuk soft copy atau file. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera ini bersifat kelengkapan administratif, bukan terhadap substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat bukti sebagaimana disyaratkan pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Selanjutnya, hanya permohonan yang telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK, yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.
Penetapan jadwal sidang pertama ini harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus disediakan untuk itu. Dalam praktik pengumuman jadwal sidang juga dilakukan dengan memuat di dalam laman Mahkamah Konstitusi, yaitu www.mahkamahkonstitusi.go.id. Selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim atau yang disingkat RPH. RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Khusus untuk RPH, pengambilan putusan perkara diatur dalam pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan akan dibahas pada bagian putusan dalam bab ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putra. Ega. Yang selanjutnya yaitu alur pengajuan permohonan. Yang pertama ada pemohon, yang selanjutnya menuju ke panitera. Selanjutnya ada pemeriksaan kelengkapan. Apabila belum lengkap, maka permohonan dikembalikan ke pemohon. Apabila sudah lengkap, lanjut ke registrasi di BRPK, dan selanjutnya ada penetapan jadwal sidang pertama. Yang selanjutnya ada proses persidangan pengajuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan permohonan dan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan, mencatatnya dalam BRPK dan ketetapan panitera pengganti. Lalu, Ketua MK menetapkan panel hakim. Setelah itu, Ketua panel menetapkan hari sidang. Pada sidang panel diperiksa kelengkapan, kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, dan pengesahan alat bukti surat atau tulisan. Selanjutnya pada sidang pleno disampaikan pengucapan putusan dan penyampaian salinan putusan. Apabila melalui RPH, sebelum sidang pleno dilakukan laporan pemeriksaan, pendahuluan, pengambilan keputusan lanjut atau putus, penunjukan hakim drafter, lalu dijadwalkan kembali sidang dan pemanggilan sidang kepada pemohon, DPR, Presiden, pihak terkait. Dalam sidang pleno mendengar keterangan dari DPR, Presiden maupun pihak terkait, serta pengesahan alat bukti surat atau tulisan dan penyerahan kesimpulan. Yang selanjutnya, pembuktian. Ketentuan tentang pembuktian bebas yang terbatas dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang MK, pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3. PMK nomor 06-PMK-2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan, yang pertama, pembuktian dibebankan kepada pemohon. Yang kedua, apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait. Yang ketiga, ada Presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya atau tegen bewich. Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum atau illegally obtained evidence tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu, setiap pemohon atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Putra. Untuk selanjutnya, ada nebis in idem. Pembatasan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara nebis in idem. Nebis in idem diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu terhadap materi muatan, pasal, ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali.
terdapat pengecualian, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 ayat 2 PMK nomor 6 /PMK /2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Selanjutnya, ayat C, jenis putusan. Terbagi menjadi 4, yakni konstitusional bersyarat, inskonstitusional bersyarat, modifikasi, dan ultra petita. Lalu D, pelaksanaan putusan. Menurut pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 10 ayat 1 dan 2 UU Mahkamah Konstitusi Junto pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berhak mengadili pada putusan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya adalah menyelesaikan sengketa kekuasaan. Lembaga negara yang diberdayakan oleh konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas gugatan yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan pengujian konstitusional undang-undang dapat dilihat pada pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mana menyebutkan 1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksudkan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. C. Yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.